Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di channel Dimensi Waktu. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam perkuliahan secara daring. Nah, tepatnya hari ini kita belajar via YouTube. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan. Nah, hari ini adalah hari pertama kita akan membahas materi. Untuk itu, saya harap saudara semuanya mengikuti video ini dengan seksama, sesuai dengan silabus yang sudah diberikan. Hari ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu diantaranya adalah ini, dan ini. Nah, jadi saya harap kalian semua menonton video ini sampai habis, karena bakal ada instruksi-instruksi dan juga tugas serta kuis di dalam video ini. Kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian sejarah dan juga nilai guna dari sejarah. Dan saya rasa untuk bagian pertama ini semua kita itu sudah tahu ya, apa itu sejarah. Namun tidak semuanya paham apa sejarah dan bagian-bagiannya serta apa nilai guna dari sejarah itu sendiri. Kita akan bahas hal tersebut hari ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, tentu kita harus tahu dulu sejarah itu apa. Seperti itu ya. Mungkin kebanyakan orang memahami bahwa sejarah itu adalah cerita tentang masa lalu atau masa lampau yang sudah terjadi berabad-abad lalu. Dan kita hanya perlu memahami kapan terjadi, siapa tokohnya, di mana, dan bagaimana peristiwanya. Stuck sampai di situ saja. Tapi padahal sejarah itu lebih kompleks. Yang pertama itu pengertian sejarah. Secara definisi, sejarah itu diartikan sebagai rekonstruksi dari peristiwa masa lampau. Artinya bahwa sejarah itu adalah sebuah upaya untuk memperlihatkan kembali atau mendeskripsikan kembali peristiwa yang terjadi di masa lampau. Karena peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau tidak mungkin bisa kita lihat atau kita saksikan lagi karena dia sudah terjadi berabad-abad dan dia sudah terkubur oleh waktu. Tapi sejarah ada untuk merekonstruksikan kembali, sehingga kita sekarang bisa tahu bahwa pada masa itu sudah terjadi peristiwa ini, pada masa itu sudah terjadi peristiwa penting ini yang merubah tatanan negeri 17 Agustus sudah terjadi kemerdekaan Indonesia. Itu kita ketahui karena sejarah itu pengertian secara teorinya. Nah, tapi pada kenyataannya sejarah itu tidak sesederhana itu. Banyak kita bisa memandang sejarah itu dari sudut pandang manapun dan kita bisa mendefinisikan sejarah itu sebagai apapun. Ada yang mendefinisikan sebagai suatu cerita masa lampau. Ada yang mendefinisikan sebagai di dalam itu ada pelajaran, makna dan nilai. Jadi semua orang bisa menginterpretasikan sejarah. Apa itu sejarah? Banyak tuh ahli yang mengatakan tentang pengertian sejarah ini, dan saya mau tahu dari saudara. Jadi silahkan saudara komen di bawah apa yang saudara temukan dan bagaimana tanggapan saudara tentang pendapat ahli tersebut. Kemudian nilai guna sejarah. Secara teori ada 2 nilai kegunaan sejarah. Pertama adalah individual, yang kedua itu untuk kolektif. Nah, yang individual artinya bahwa sejarah itu berguna bagi setiap orang, setiap individu. Bagi saya, bagi saudara itu sejarah itu berguna, memiliki manfaat tersendiri. Artinya ketika kita berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, berarti sejarah itu harus saudara pahami. Masyarakat Indonesia harus memahami semuanya itu. Bahwa tentang peristiwa penting Indonesia itu 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, itu adalah sebuah sejarah yang sangat besar. Dan itu harus dipahami oleh setiap diri individu rakyat Indonesia. Nah, itu gunanya itu. Artinya untuk menanamkan bahwa ini identitas. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah kolektif itu. Artinya lebih kepada ditujukan untuk kemaslahatan umat. Artinya ketika kita berpijak kepada sejarah untuk mengambil keputusan, kebijakan dan segala macamnya, itu akan berguna baik untuk kemaslahatan umat atau untuk masyarakat banyak. Itu artinya bahwa
sejarah itu memiliki nilai yang sangat besar sumbangsinya bagi kehidupan. Tapi terlepas dari itu, nilai guna sejarah itu banyak sekali dan tidak terhitung. Kita bisa memandang dari segi hal manapun. Yang pertama itu dari segi edukasi. Sejarah itu penting untuk diajarkan dan dipahami, dipelajari apalagi. Seperti saudara sekarang mempelajari sejarah. Penting. Yang kedua sebagai sarana rekreasi. Kenapa? Karena sejarah itu banyak peninggalannya. Dan coba lihat, tempat rekreasi itu kebanyakan adalah tempat-tempat bersejarah. Sebut saja museum, candi-candi dan segala macamnya, itu adalah kebanyakan hasil dari sejarah. Jadi bukan tanpa alasan kenapa sejarah itu selalu menjadi hal yang wajib. Karena memang ada sesuatu yang penting di dalam itu yang perlu untuk kita pahami dan kita pelajari, kita ketahui, kita renungi. Karena itu akan berguna untuk diri kita pribadi kah? Atau untuk kita sebagai warga negara Indonesia? Coba saudara bayangkan ketika saudara sebagai generasi selanjutnya justru nggak tahu apa yang terjadi di masa lampau, kenapa Indonesia ini sampai ada ya. Kenapa negara saya ini menjadi negara yang kaya, yang seperti ini. Saya tidak hanya menyebutkan saudara gitu, karena saya pun adalah generasi zaman sekarang yang nggak luput dari kemalasan gitu. Tapi ada satu sisi yang membuat saya sadar gitu, bahwa Indonesia ini tidak segampang itu untuk ada. Banyak proses panjang yang dialami, itu pertumpahan darah dan segala macamnya. Kenapa kita justru tidak menjaga? Kenapa kita justru berlomba-lomba untuk menghancurkan, dalam tanda petik menghancurkan? Kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk memajukan, memperbaiki, melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh leluhur? Karena apa itu terjadi? Karena kita nggak paham dengan sejarah kita sendiri. Saya juga pernah berada di fase orang kebanyakan ya, ketika saya memandang bahwa sejarah itu tidak penting ya. Tapi saya salah setelah saya berada di sini, bahwa ternyata sejarah itu sangat penting ya. Saya bisa mengatakan bahwa sejarah itu ibu dari semua pelajaran. Karena dengan belajar saja saya bisa tahu segalanya. Oh, saya tahu kenapa sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini, karena masa lalunya seperti ini. Saya tahu kenapa terjadi kerjasama dengan negara ini, karena backgroundnya ini. Saya tahu kenapa Indonesia luasnya segini, karena sejarahnya seperti ini. Saya tahu tentang Indonesia karena saya belajar sejarah. Segitu pentingnya sejarah. Dan saudara semuanya berada di kelas ini adalah bukti bahwa pemerintah mengakui bahwa sejarah adalah hal yang penting dan wajib. Makanya sejarah di dalam mata kuliah saudara itu masuk ke dalam wajib pilihan. Karena memang dia wajib dipelajari dan juga penting. Jadi orang yang mengatakan bahwa sejarah itu adalah cuma cerita masa lalu, adalah cerita yang gak penting atau faktual banget sih, bosan sama macamnya, adalah orang yang gak menghargai dan mencintai negeri ini. Pentingnya sejarah itu juga disampaikan oleh seorang ahli, yaitu Sam Weinberg. Dia mengatakan simple banget, bahwa sejarah itu adalah mengajarkan masa lalu, memetakan masa depan. Tapi maknanya besar sekali. Artinya bahwa sejarah yang katanya hanya cerita masa lalu, hanya rekonstruksi peristiwa masa lalu, adalah gudang dari makna untuk kita beranjak dan berpijak untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi kalau kita membahas tentang sejarah dan nilai guna itu nggak bakal ada habisnya itu, karena yang kita rasakan sekarang inilah bagian dari sejarah itu sendiri. Itu makanya kenapa kalau kalian upacara bendera, ketika kalian nakal-nakal atau kalian bercanda-bercanda ketika penaikan bendera itu kena marah. Karena apa? Nggak mudah untuk bisa naikin merah putih itu sampai ke atas, nggak mudah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, perjuangan itu nggak ada sesi bercandanya itu.
Iya, seserius itu kita harus menghargainya. Dan itu yang sekarang kurang dari generasi kita, termasuk generasi saya. Sekaligus itu tugas untuk kita, bagaimana merubah mindset generasi kedepannya, stigma dari masyarakat tentang sejarah itu tidak penting gitu. Karena kenyataannya sejarah itu penting gitu. Dan saya harap setelah saudara keluar dari perkuliahan ini, saudara menjadi agent of change yang akan mengajarkan kepada banyak orang gitu, setidaknya untuk menyampaikan kebenaran gitu, bahwa sejarah itu perlu untuk kita pahami gitu. Ya setidaknya sejarah kita sendiri, sejarah bangsa, agar kita nggak jadi orang buta, agar masyarakat kita tidak menjadi orang yang bodoh, karena sejarah itu berpola dan berulang. Jadi barangkali masa lalu itu akan terjadi lagi di masa sekarang tuh. Bagaimana mungkin kita akan mencari penangkasnya ketika kita tidak tahu permasalahannya apa? Seperti itulah kira-kira. Selanjutnya tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, itu nama perkuliahan kita. Nah, kenapa dinamai dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Karena kita hanya akan membahas tentang sejarah para pahlawan kita atau leluhur kita terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari titik nol hingga merdeka secara utuh. Karena kita ketahui bahwa setelah atau pasca kemerdekaan itu masih ada tuh gelombang-gelombang penjajahan, itu masih ada, dan kita belum sepenuhnya merdeka. Ya meskipun kalau dikaji-kaji hingga detik ini kita belum sepenuhnya merdeka gitu, tapi itu persoalan lain. Belum merdeka dari negeri sendiri. Kalau yang kita bahas ini adalah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Jadi itulah kenapa namanya itu adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia, karena kita akan membahas tentang perjuangan gitu. Dia tidak sesederhana namanya itu, banyak sekali yang akan dikaji, mulai dari masa imperialisme dan kolonialisme gitu, ketika para penjajah mulai datang dan melihat potensi Indonesia gitu. Saya tidak akan membahas materinya karena kita akan membahasnya minggu depan. Kita mulai lihat dari imperialismenya gitu, kedatangannya gitu, hingga mulai menduduki, mengeksploitasi gitu, menyiksa dan segala macamnya gitu. Dan kita Indonesia berjuang untuk lepas dari keadaan itu dan meraih kemerdekaan. Jadi nggak sesederhana itu judulnya. Dan yang terakhir itu tentang latar belakang dan tujuan dari perkuliahan kita ini. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa harus belajar ini? Tapi saya sudah jelaskan dari tadi gitu. Kita sudah masuk ke sana dari tadi gitu, bahwa sejarah itu penting dan segala macamnya, yang membuat saudara harus belajar sejarah gitu. Dan saya rasa kalian yang tergabung dalam kelas SPB ini adalah orang-orang pilihan ya. Karena nggak semua anak itu memilih untuk belajar sejarah. Karena kalian bisa memilih, dan kalian sudah memilih untuk mempelajari sejarah, yaitu masuk kelas SPBI. Kalian bisa memilih untuk mengambil mata kuliah apa saja gitu, dan kalian sudah memilih sejarah gitu, dan masuk ke dalam kelas SPBI. Untuk itu saya mengucapkan selamat dan terima kasih gitu, karena sudah mau menjadi bagian dari generasi yang memahami sejarah. Dan kedepannya kita akan membahas materi SPBI ini secara kompleks gitu, dan saya harap saya akan mengajar saudara dengan lebih baik ke depannya itu. Artinya saya tidak termakan oleh kata saya sendiri gitu, bahwa sejarah itu sebatas cerita masa lalu dan segala macamnya. Dan saya akan berusaha untuk mengajak saudara menemukan makna dari sejarah itu sendiri dan membuat saudara tidak menyesal gitu, kenapa saudara harus mempelajari sejarah ini. Untuk itu kita perlu kerjasama, dan semoga tujuan dari pembelajaran kita ini tercapai. Dan saya harap saudara semuanya serius mengikuti perkuliahan ini, sehingga makna yang kita katakan tadi, makna yang kita sebut-sebut tadi itu akan betul-betul tercapai. Oke, sampai di situ saja. Untuk selanjutnya saya ingin mendengar atau mengetahui pemahaman saudara tentang sejarah selepas penjelasan saya tadi. Dan barangkali di antara kalian di kelas SPBI ada yang mungkin tertarik dengan sejarah, kita bisa berbagi apa yang saudara pahami tentang sejarah, atau something yang ingin saudara tanggapi gitu, atau yang ingin saudara pertanyakan, silakan langsung saja di kolom komentar. Dan beberapa pertanyaan atau tanggapan
Yang saya sematkan itu akan kita bahas minggu depan sebelum masuk ke dalam materi selanjutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih untuk semua yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan.